Nama saya Rosalinda Siombing. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Tagline Seleraku Terhadap Kesadaran Merek Mie Instan Indomie pada Masyarakat Kota Dumai. Latar belakang. Seiring perkembangan zaman, konsumen kini semakin selektif dalam memilih produk. Mereka tidak hanya membandingkan kelebihan dan kekurangan produk, tetapi juga memperhatikan iklan sebagai sumber informasi penting sebelum memutuskan membeli. Iklan berperan sebagai komunikasi satu arah dari perusahaan untuk memberikan informasi, menarik minat, dan membangun kepercayaan konsumen. Salah satu strategi pemasaran yang efektif adalah penggunaan tagline dalam iklan. Tagline yang singkat dan mudah diingat mampu meninggalkan kesan kuat di benak konsumen. Indomie sebagai merek mie instan ternama menggunakan tagline seleraku yang menggambarkan kesesuaian rasa dengan selera masyarakat Indonesia. Tagline ini membantu Indomie mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar di Indonesia dan juga sukses di pasar internasional. Dengan demikian, penggunaan iklan yang didukung tagline yang tepat, tujuan dan manfaat. Yang pertama, mengetahui pengaruh tagline seleraku terhadap kesadaran merek Indomie di Kota Dumai. Yang kedua, menganalisis seberapa besar pengaruh tagline seleraku terhadap loyalitas konsumen produk Indomie di Kota Dumai. Yang ketiga, untuk mengevaluasi hubungan antara efektivitas tagline seleraku dengan citra merek Indomie di Kota Dumai. Manfaatnya, memberikan kontribusi dalam ilmu pemasaran, khususnya mengenai strategi komunikasi merek. Yang kedua, memberikan masukan bagi PT Indofood Sukses Makmur, TBK, dan praktisi pemasaran terkait efektivitas tagline dalam promosi produk. Yang ketiga, penelitian ini dapat membantu konsumen dalam memahami bagaimana iklan dan tagline mempengaruhi keputusan pembelian merek secara tidak langsung. Kerangka teori. Yang pertama, komunikasi pemasaran. Menurut Sulaksana dalam Handayani 2017, komunikasi pemasaran adalah proses penyebaran informasi tentang perusahaan dan apa yang hendak disampaikan serta apa yang ditawarkan atau offering pada pasar sasaran. Kedua, ada tagline. Menurut Nur Hadi dalam Abril 2014, tagline adalah kalimat singkat sebagai penutup teks inti yang menyimpulkan secara singkat tujuan komunikasi suatu iklan. Tagline juga dapat disimpulkan sebagai inti pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, kesadaran merek. Menurut Akar dalam Abi Romo 2014, brand awareness atau kesadaran merek adalah kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Yang keempat, hubungan antara tagline dengan brand awareness. Tagline adalah elemen penting dalam strategi pemasaran yang berfungsi sebagai pengingat dan pembeda merek, sehingga secara langsung meningkatkan brand awareness melalui pengenalan dan pengingatan merek oleh konsumen. Operasional variabel. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu tagline seleraku. Adapun dimensi dan pengukurannya sebagai berikut. Yang pertama, familiarity atau keakraban. Yang kedua, differentiation, pembedaan. Yang ketiga, message of value atau pesan nilai. Yang keempat, impact atau dampak. Yang kedua, ada variabel terikat Y, yaitu kesadaran merek atau brand awareness. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori Keller dalam WAD 2017 dan Ecker dalam Abirmo 2014 yang menyatakan bahwa kesadaran merek dapat diukur melalui indikator sebagai berikut. Yang pertama, brand recording atau pengenalan merek. Yang kedua, brand recall, pengingat merek. Yang ketiga, top of mind atau puncak pikiran. Dalam penelitian ini, seluruh indikator dari masing-masing variabel diukur menggunakan skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana respon memberikan penilaian terhadap setiap pernyataan yang disajikan dalam kuesioner. Dalam menggunakan skala Likert, ada 5 alternatif jawaban yang mempresentasikan tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lokasi penelitian.
Penelitian ini dilakukan di Kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia. Kota Dumai dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kota pesisir yang memiliki populasi beragam dan merupakan pasar potensial bagi produk mie instan termasuk Indomie. Tingkat konsumsi mie instan yang tinggi serta keberadaan berbagai lapisan masyarakat menjadikan Dumai sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji pengaruh tagline dalam membentuk kesadaran merek. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono, 2022, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel purposive sampling atau sampel bertujuan. Menurut Ari Kunto, 2010, metode purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara memilih subjek berdasarkan tujuan atau ciri-ciri tertentu yang dianggap mewakili. Di sini ada tabel data Badan Pusat Statistik Kota Dumai tahun 2024. Jenis data. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada data primer. Data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian menggunakan metode seperti kuesioner dan observasi. Data ini bersifat kuantitatif, berupa jawaban respon terkait persepsi tagline dan tingkat kesadaran merek Indomie. Yang kedua, ada data sekunder. Data yang berasal dari sumber dokumentasi yang sudah ada, digunakan untuk mendukung penelitian dan landasan teori. Contohnya meliputi literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, analisis iklan, dan materi promosi Indomie. Data demografis dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai, artikel media massa, serta dokumen akademik seperti skripsi dan tesis terkait, slogan dan brand awareness Indomie. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi atau pengamatan. Metode ini mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena atau perilaku di lapangan. Penelitian mencatat apa yang terjadi dalam situasi nyata tanpa gangguan atau intervensi. Yang kedua ada angket atau kuesioner. Teknik ini menggunakan serangkaian pertanyaan tertulis yang diberikan kepada respon dan untuk dijawab. Kuesioner dirancang berdasarkan indikator variabel penelitian seperti persepsi terhadap tagline seleraku dan kesadaran merek Indomie. Jawaban biasanya menggunakan skala Likert 1 sampai 5 yang mengukur tingkat persetujuan atau persepsi. Sistematika penulisan. Dalam sistematika penulisan, terdapat di bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan rencana penelitian. Bab 2, telaah pustaka. Pada bab ini berisikan tentang kategori, teori, dan operasi variabel. Bab 3, metode penelitian. Berisikan tentang lokasi penelitian populasi sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan. Baik, demikian proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.